Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Sartikawati. Saya dari kelas A1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sistem indera anatomi fisiologi mata dan telinga. Ada 5 panca indera pada manusia. Yang pertama yaitu mata sebagai indera penglihatan, yang kedua telinga sebagai indera pendengaran, yang ketiga hidung sebagai indera penciuman, yang keempat lidah sebagai indera perasa, dan yang kelima yaitu kulit sebagai indera peraba. Saya akan menjelaskan panca indera yang pertama dulu, yaitu mata. Mata terdiri dari 2 bagian, yaitu mata bagian luar dan mata bagian dalam. Adapun mata bagian luar terdiri dari seperti pada gambar yang pertama adalah alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua, kelopak mata dan bulu mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Yang ketiga, ada kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Adapun mata bagian dalam terdiri dari seperti yang digambar, sklera berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Yang kedua itu ada kornea atau selaput bening yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada koroid yang berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. Yang keempat ada iris atau selaput pelangi yang berperan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Yang kelima ada lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar tepat jatuh di retina. Yang keenam ada retina, fungsinya ini sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Yang ketujuh ada saraf mata, fungsinya adalah meneruskan rangsangan cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan telinga sebagai indera pendengaran. Saya akan menjelaskan fungsi telinga dulu. Telinga ini berfungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Adapun bagian-bagian telinga yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama dari telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Adapun bagian telinga luar terdiri dari yang pertama, daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Yang kedua ada lubang telinga. Fungsinya sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Yang ketiga ada saluran telinga yang berfungsi untuk menghubungkan antara telinga luar dan telinga tengah. Yang kedua ada telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada selaput pendengaran atau gendang telinga. Akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran telinga. Yang kedua, saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut. Fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan tubuh. Tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama tulang martil, yang kedua tulang landasan, yang ketiga tulang
Sangurdi. Ketiga tulang ini berfungsi untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, ada telinga dalam, adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Beberapa struktur telinga. Yang pertama yaitu ada tungkap jorong. Tungkap jorong ini berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang kedua ada saluran setengah lingkaran. Berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang ketiga ada rumah siput yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja telinga seperti pada gambar di atas. Dari suara masuk melalui udara ke telinga, menuju gendang telinga yang menyebabkan gendang telinga bergetar, lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung syaraf, disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan dari anatomi, fisiologi mata, dan telinga. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah setiap manusia pasti memiliki 5 panca indera dengan organ serta fungsinya masing-masing. Untuk itu, kita perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, khususnya pada sistem indera. Ya, terima kasih. Jika ada kekurangan dan kelebihan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.